Halo Reders, kembali lagi di Red Spare. Speak your mind on your space. Kenalin, aku Safina dari Reders 23 yang lucu dan imut menjadi host podcast kali ini dengan rekan saya. Kenalin, saya Erlan Fauzi dari Reders 23 sebagai host yang keren dan tidak sombong. Oke Kang, jadi pada podcast kali ini kita kedatangan bintang tamu yang spesial banget nih. Nah, bintang tamu saat ini, mereka menjabat sebagai Kahim dan Wakahim dari Himpunan Mahasiswa Manajemen Logistik periode 2025 dan 2026. Oke, tanpa berlama-lama lagi, kita panggilkan Kahim dan Wakahim Himpunan Mahasiswa Manajemen Logistik periode 2025-2026. Oke Kang, jadi gimana kabarnya dulu nih? Tanya-tanya kabar dulu gak sih kita? Ini supaya asik dulu kita. Oke. Kalau kabar aku sih sehat ya. Jadi ini gimana tadi nih? Kayaknya kita tiap hari ketemu ya, Iya, sehat-sehat aja sih. Oke Kang, sebelumnya kita boleh perkenalkan terlebih dahulu Kahim dan Wakahim kita. Siap. Halo kalian semuanya, kenalin nama aku Zakir Wiprandoko. Saya selaku Ketua Himpunan Mahasiswa Manajemen Logistik 2025-2026. Oke, halo Reders. Perkenalkan saya Dini Sri Nurdini dari Reders Angkatan 2022. Saat ini saya diamanahkan menjadi Wakil Ketua Himpunan Mahasiswa Manajemen Logistik periode 2025-2026. Langsung saja ini Mah ya. Kita chill aja nggak? Iya, chill aja. Ngobrol santai aja maksudnya. Karena kita juga sebenarnya udah kenal sebenarnya. Kenal deket kayak kita saudara kandung gitu kan. Cuma beda bapak doang. Iya Pak, beda daerah kita. Oke, ada salah satu pertanyaan nih Pak, Bu. Nah, pertanyaannya itu, gimana sih awal mulanya Kang Teteh itu jadi ketua hima itu karena niat atau takdir atau dijebak oleh teman seangkatan? Iya. Ini sebenarnya biar jadi fun fact aja ya. Betul. Jadi boleh aman lah ya. Aman. Nah, jadi ketika pas FI lagi mungkin gini aja Pak, ini nggak pernah kita ceritain. Oh iya. Eksklusif. Wah. Di YouTube. Tadi. Waduh. Ada fun fact ini sebenarnya. Betul. Nah, fun fact. Jadi ketika pas Akang masih sama Teteh jadi kadif. Betul. Nah, kita lagi latihan draft nih. Kayak gini datang cek. Nyamperin Akang. Buat ngobrol nih. Gimana Kang Jaki kelanjutannya bakal naik atau enggak? Pokoknya Teddy ini secara mewakilkan apa ya? Aku rajin nge-follow up ya, kalau nge-follow up buat lah nanya. istilahnya. Ayo dong, lanjut dong. Nanti kita bakal kayak gini. Nah, yang di situ saya belum kepikiran sama sekali buat lanjut. Itu belum lanjut. Iya sih. Nah, tapi sering berjalannya waktu, karena melihat secara nggak langsung nih, angkatan 22 kan ibaratnya paling banyak, dan kemudian kita punya adik-adik nih angkatan 23, angkatan 24 juga, yang dimana kita tuh pengen solidaritasnya tetap terjaga. Apalagi di himpunan kita kan ibaratnya keluarga lah istilahnya, masa mau terputus di sini gitu. Betul. Terputus di sini, jadi muncullah kata-kata yang dimana kalau bukan kita siapa lagi. Nah Itu kata-kata yang sangat lumrah ya dari saya waktu SMA juga sebenarnya udah kedenger nih kata-kata seperti itu nih. Aduh. Tapi itu ibaratnya balik lagi, mungkin dari Akang sendiri merasakan kayak harus ada yang melanjutkan, dan sampai kepemimpinan itu harus ada sampai kapanpun lah. Yang penting di Magis namanya udah terdengar, masa kita harus dihentikan aja. Wow. Pada tadi ini gimana? Sebelumnya makasih udah ngajakin kita. Sama-sama. Kita langsung sampai titik ini sebenarnya. Waduh. Mau ya jadinya kalau ditanya kayak gini nggak nyangka saya bakal ada yang nanya kayak gini. Sebenarnya kenapa saya memilih Kang Jaki untuk bisa bersanding, maksudnya bersanding di sini tuh jadi Kahim Wakahim ya guys. Karena saya merasa regenerasi itu penting. Ditambah juga kan di angkatan AKPH angkatan 2022 itu menurut saya kayak saya ngerasa klop nih sama Kang Jaki. Sepertinya mungkin bisa dibilang kalau menurut Kang Erlan tadi bisa dikategorikan apa, menurut saya ini takdir. Ya, takdir. Kenapa saya bisa bareng Kang Jaki dan kemudian naik jadi Kahim Wakahim di periode ini, itu sebuah takdir. Tapi ya saya berharap semoga amanah lah di kepemimpinan. Amin.
Boleh lanjut. Oke Kang, di Manlok ini kan banyak banget ya mahasiswanya. Apa sih tantangan terbesar sebagai Kahim dan Wakahim untuk menyetarakan kayak sikapnya kepada mahasiswanya? Oke, jadi ini barangkali mau jawab dulu. Tantangan tuh maksudnya kayak selama kita berorganisasi kah, atau selama membagi waktu kah, atau Dalam gimana nih? berorganisasinya. Oke, dalam berorganisasi tentunya tantangannya pasti out of the box sekali ya, karena ini juga pengalaman pertama saya berada di jabatan yang levelnya mungkin tinggi dan juga mengemban tanggung jawab yang sangat besar menurut saya, apalagi mahasiswa Manluk sekarang banyak banget ya guys. Betul sekali. Jadi Sekarang ada berapa? Sekarang total dari mahasiswa Manluk 2000 angkatan 2025 ada 246. 46 apa 56? 46. Pokoknya sekitar 200 Pak, boleh lebih lah. 250 adalah kurang pokoknya lebih. nanti jumlahnya di sini, Sini. di tertera ya. Di sini nih, ada. Kan mungkin tantangannya di organisasi ya, pasti sebenarnya terutamanya saya jadi Wakahim ini kerjanya mungkin seperti yang Akang Teteh AKPH, Teh Sapina dan juga Kang Erlan lihat, mungkin kesannya tidak terlalu berat. Kita juga jarang jadi kepanitiaan, tapi di balik itu tersimpan tanggung jawab juga yang sangat besar. Pastinya. Ya, Betul sekali. karena gimana ya, saya jujur gak bisa diungkapin pakai kata-kata. Jujur ini kalau diungkapin pakai kata-kata, nulis di buku bigos nggak akan cukup guys. Oh kakak. Itu kayaknya pulpennya juga cepet belum Iya. tentu satu habis itu. Iya. Harus stok. Harus stok. Pokoknya apapun itu, saya ngerasanya jadi wakil ketua himpunan ini sesuatu yang sangat berharga, dan apapun itu resikonya, saya Nikmatin. punya partner yang Partner. best. Terima kasih. Nah, jadi intinya selain buat tadi udah ya. Udah. Nah, untuk tanggung jawab itu memang besar, teman-teman. Apalagi kita memutuskan buat lanjut dengan masa kita paling banyak, dan kita juga memiliki anak-anak yang kita sayang juga, bervariatif pikirannya, nah karakternya, orang-orangnya, dan rasa ingin belajarnya pun beda-beda. Ada yang kadang pengen belajar nih lagi Naiknya. naiknya terus tiba-tiba Turun. turun mana, terus ada yang turun terus jadi naik karena keinginan belajarnya tinggi. Nah, mungkin sebelum kepada masanya kita juga harus menyadarkan anak-anaknya tuh, oh masa kita tuh banyak loh, gak cuman kita doang di sini. Kita sebagai media untuk bernaung, untuk berkeluh kesah, kita harus siapkan hal itu. Jadi bukan wajahnya cuman kain aja yang terpampang, tapi kalian yang punya tanggung jawab juga, akan kita juga semuanya pada KPH yang memiliki tanggung jawab untuk mensolidkan seluruh angkatan yang ada di media logistik ini. Jadi tantangannya ya berat, tapi kalau dihadapin secara bersama-sama itu bakal terasa ringan. Kayak gitu sih. Jadi challenging lah buat kita istilahnya. Betul. Mungkin Oke. bukan hanya saya kali ya, jadi Teh Sapina juga sama Kang Erlan mungkin apalagi sekarang kan kalian semester 5 nih, pasti masih ngemban amanah jadi KPH, pasti kalian juga kan ada struggle-nya. Menurut kalian nih di periode kami sama Kang Jaki, periode saya sama Kang Jaki gimana tadi? Menurut kalian warnanya atau rasanya gimana? Sorry ya, ini kita balik nanya nih ke hostnya, boleh kan? Aman aja, sebenarnya kita terbuka juga sebenarnya di sini ya. Oke, saya izin jawab dulu ya, akan di sini. Boleh, silakan. Saya akan jawab. Tadi sempat disinggung tentang perasaan dan warna ya untuk periode kali ini. Sedangkan saya juga udah dari 2 periode ini kan, dari tahun 2023 sampai sekarang detik ini 2025. Tentunya setiap periode rasanya beda-beda. Ada rasa untuk yang periode pertama itu kayak misalkan campur aduk, mungkin campur aduk ya, karena apa ya? Karena kita tuh sama beda kelas tuh masih sama-sama ingin kenal dulu gitu loh. Nah, untuk sekarang itu kita udah akrab lah, ibaratnya kita nyaman gitu ya. Ada lah seperti itu. Nah, tapi untuk rasa periode seperti ini menurut saya ya, kalau dibilang warna itu kayak apa ya? Warna merah jambu. Wow, merah jambu itu seperti apa merah jambu? Wah, itu dia. Ya, mungkin seperti itu.
Kalau dari tes ini gimana? Kalau menurut saya sih dari periode awal itu seru tentunya. Pas masuk ke periode kedua itu kan kita tuh semester 5, lumayan sedikit berat karena banyak tugas juga. Terus kita juga sebagai AKPH harus menjalankan tugasnya. Bagi waktunya Waktunya lumayan harus Betul sekali. Iya. lebih ini ya. Iya. Nah, tadi sempat disinggung AKP itu, yang belum tahu nih, AKP itu anggota keperusahaan Arya. Nah, kalau yang belum tahu nih, pasti penonton-penonton juga di luar sana, wah, ada yang mahasiswa mana gitu kan? Iya. Ya, kalau kita kasih tahu aja nih. Oke, Kang. Sekarang lanjut lagi ke pertanyaan-pertanyaan yang mungkin bisa dibilang ini tuh lebih ke ruang lingkup ketika di periode seperti ini ya gitu. Nah, apa sih aku ingin nanya tantangan terberat ketika mengatur teman angkatan yang seangkatan gitu kan, pastinya dari akang teteh sekalian kan sebagai pimpinan angkatan 22 kan sekarang. Nah, ada mempunyai teman angkatan yang setara gitu. Nah, itu gimana caranya selain akang teteh itu mengatur angkatan 23 dan 24? Apalagi sekarang ada yang 25. Lebih challenging gitu Iya, angkatan 22 betul. karena setara itu Iya. mungkin kadang anaknya tuh atau Oh, iya, AKPH yang setara sama kita tuh kadang gimana gitu. Betul sekali, seperti itu. Atau ada rasa tidak Gara-gara udah kenal terus kayak segan gitu Iya, ya, udah mungkin. kenal ya. Mungkin itu bisa dijawab. Oke, boleh. Siap, Karena yang namanya kita kan beda karakternya nih. Iya. Kayak Kang Jaki karakternya mungkin udah akrab, terus kayak gampang lah ngobrolnya gitu. yang berbaur gitu. Nah, ya, mungkin yang lebih challengingnya tuh kalau yang orangnya tertutup dan itu nggak bisa diobrol sekali atau 2 kali gitu. Introvert gitu ya. Introvert. Dan introvert tuh menurut aku nggak masalah ya, sebenarnya introvert tuh karena sebuah pilihan juga. Betul sekali. Dan introvert juga bisa diajak ngobrol. Bisa, Asal iya. kita pas ya. Yang penting challengingnya ya itu yang ketika akan coba masuk buat ngobrol segala macem, tapi ada yang kayak apa sih ini ngomong apa sih kayak gitu. Iya. Juga kadang orangnya tuh kadang gak jelas juga ya, kayak gaji lah istilahnya mah, bisa masuk sana sini tapi kadang orang tuh mikirnya ngomong apa nih nah, gitu. Jadi mungkin challengingnya mah itu aja sih, karena variatif sikap segala macem itu hal yang normal, karena buat kita ngerangkul semua itu nggak bisa. Betul. Tapi ketika rasa apinya udah ada nih, ketika kita coba dengan cara mungkin bonding, ngobrol, kerja kelompok segala macem, terus ketika udah ada apinya timbul, itu harus kita jaga kayak api kebersamaannya. Dan mungkin kalau seangkatan tuh lebih kepada kayak kerja kelompok bareng, atau yang suka kegiatan hobi touring nih contohnya kan diajakin sama teman-teman kelas tuh kayak motoran. Oh iya, motoran. Buat klubnya tuh di situ. Terus ada teman-teman kos juga dari himpunan kayak yang suka nawarin, ayo nginep di sini dong, kayak gitu. Tapi sebenarnya yang paling ngerasa keluarganya itu di himpunan angkatan 22 itu juga yang ngerasain kalau akang tuh punya rekan yang selalu menemani gitu. Jadi mungkin tahu aja ya siapa aja orangnya. Mungkin kalau versi aku challengingnya tuh sebenarnya nggak ada sih ya, karena mungkin udah 3 tahun juga bareng-bareng dan udah ini periode ketiga kita di Himagis, jadi kayak rasa kekeluargaannya, rasa cinta di Himagis itu udah dapet banget menurut aku. Jadi kayak kalau ditanya challengingnya apa ya paling ngatur waktu itu, karena mungkin yang teman-teman seangkatan ada beberapa juga kan udah semester 7 tuh, jadi harus pinter-pinter bagi waktunya, karena kan mereka juga lebih fokus sidang KP, sidang sumsro, yang ngejar TA, ataupun ada beberapa juga yang emang di Magis pengen ngejar 7 semester, jadi kayak ya harus bisa pinter-pinter bagi waktu. Pinter ya nge-backup temen kita juga, karena di sini kita juga harus saling menguatkan satu sama lain. Mungkin kalau dibalik itu ya balik lagi karena mereka juga kan memutuskan untuk lanjut 3 periode ini. Sebelum berlanjut sampai sini tuh udah ada sumpah dan juga komitmen dari diri mereka masing-masing, ya jika mereka melakukan hal yang di luar dari ADART ataupun melenceng sikap dan sifatnya, ya pastinya kita mempertanggungjawabkan lagi komitmennya dan juga profesionalismenya. Mungkin itu sih, mungkin kalian juga ngerasa kalau teman seangkatan kayak kadang nggak enak, tapi ya gimana lagi, ini himpunan, ini organisasi, ya profesionalisme kalian juga harus ditingkatkan di sini, harus dibuktikan. Iya. Itu. Mantap sekali ya untuk saran dan
apa masukannya itu ada sedikit Itu masukan jawaban loh, bukan Jawaban. saran. oh iya sorry itu kayak itu adalah jawaban yang kalau misalkan penonton tadi apa namanya ngedengerin dengan teliti mungkin itu salah satu jawaban buat kedepannya buat yang mau lanjut atau enggak. Tapi ini kayaknya Teh Safina sama Kang Erwan lanjut ya guys. Hey, Itu gimana biar nanti ya? gimana nanti tuh. Cuma mau dimanapun kalian yang penting profesionalitas harus ditinggi, apalagi udah terikat sama suatu instansi atau organisasi itu sendiri. Karena mau dimanapun kalian juga yang kalian pegang tuh nama baik kalian sendiri juga. Betul. Baik aja sih resmi. Seperti itu guys. Oke nih, pertanyaan selanjutnya kan di Himagis itu ada banyak beberapa proker ya. Nah, tentunya kan pasti kalau beberapa proker itu mungkin ada sedikit masalah atau sesuatu gitu. Nah, gimana sih gimana sih kalau Kahim itu dalam mengambil keputusan yang bijak dan baik gitu? Menyikapi masalah juga. Iya, untuk prokernya. Aku apa? Yaudah, aku dulu Boleh, aja ya. Boleh. Mungkin kayaknya versi problem solving kita tuh Iya. agak berbeda ya. Oh, iya. Mungkin Betul. versi Kang Jaki Nah. seperti apa? Mungkin yang pertama yang pasti kita cari dulu sumber masalahnya. Ya. Apalagi kita ada punya garis koordinasi yang dimana kita nggak bisa langsung terjun kayak nyalain anaknya gitu sebagai ketua pelaksana atau panitianya kayak kamu kenapa nih kayak gini nggak bisa kayak gitu karena kita punya ketua departemen juga dan salah satu mungkin dari BPA juga masuk ke panitian tersebut buat mencari informasi seperti apa. Nah baru nanti kita adain sebuah rapat kayak bagusnya kayak gimana. Nah tapi sebelum rapat itu juga kita harus tahu nih dari departemennya reportnya seperti apa. Nah jadi nggak bisa semua orang tuh disalahkan karena ada satu penyebabnya tuh yang pertama entah kita lalai, contohnya kayak apalagi sekarang tuh lagi kayak padat-padatnya tuh kayak peminjaman ruangan, terus pengajuan dana ke kampus. Nah itu juga bukan jadi suatu hal yang kita anggap sepele lah. Jadi kayak hal-hal kecil tuh jangan sampai ngebuat suatu proker itu nggak berjalan. Nah tapi bukan berarti kalau kita udah nemu suatu masalah kita jadi ngejat semuanya. Jangan, kita lebih fokus ke masalahnya seperti apa terus cari solusinya seperti apa kayak gitu. Nah kayak contohnya misalkan ketika rebutan audit nih, auditorium, terus kan masih banyak nih ruangan begitu banyak lah. Nah itu koordinasi sama sarpasnya, terus kita kasih tahu report ke misalkan nih biasanya dapat report tuh dari ketua departemennya kayak Kang audit belum dapat nah kayak gitu. Nah kita carilah kayak solusinya kayak minta tolong nih ke pihak yang bertanggung jawab akan hal itu, misalkan dari pasloknya ya coba ngomong ke sarpasnya kayak cari solusi lain atau mungkin dari acara juga bakal sadar oh ini susah nih nah kayak gitu. Tapi kalau dari segi koordinasi mah tetap ke kadep kayak gitu buat penyampaiannya gitu. Kadep kepala departemen Ya. Kepala departemen intinya garis koordinasi cara problem solving yang tepat. Mungkin kalau dari sistematikanya saya ya kita mirip lah, maksudnya kayak kita juga di satu instansi yang sama. Mungkin cara menanggapi masalah saya sama Kang Jaki ini beda. Mungkin dari pemirsa yang nonton juga bisa ngeliat lah karakter kita ini memang sepertinya tidak sama gitu, bertolak belakang. Bertolak belakang ya Teh Safina nih kesaksian langsung bertolak belakang gitu. Tapi ya memang karena saya mungkin perempuan jadi apa-apa tuh terkadang apa ya, kalau kita menyikapi satu masalah itu nggak langsung dipikirin pakai otak tapi pakai hati dulu. Jadi apa-apa tuh mengenaknya langsung ke hati itu. Yang namanya cewek gitu. Tuh dari hati itu bukan langsung ke otak, ke mata dulu, nangis dulu, baru abis nangis saya mikir. Nah makanya kalau kadang kan Kang Erlan sama Teh Safina juga pernah kena semprot, oh berarti enggak nih. Sebelum ke mata tuh ke mulut dulu. Kadang saya kayak agak itu sebenarnya ya luap itu. Yang tidak bisa dikatakan oleh hati. Ataupun kalian pernah kena semprot sama saya ya. Sebetulnya itu tuh bentuk sayang ya. Saya tuh care gitu, tapi gimana ya mungkin problem solving saya tuh dari hati ke mulut ke mata baru ke otak gitu. Mungkin kalau Kang Jaki beda urutan. Tapi apapun itu bentuk sayang saya ke kalian gitu, karena abang itu kayak abis nangis ataupun abis saya ngomel-ngomel ke kalian, saya itu merenung dan diam gitu dan mencari kayak kenapa ya ini bisa terjadi, kira-kira benang merahnya gimana nih.
nanti harus cari solusinya kayak gimana. Nah habis itu kalau emang suasana hati saya udah baik, kayak moodnya juga udah Bagus. bagus lagi, ya kayak saya pun ngobrol ke kaliannya jauh lebih enjoy dan kayak ya bisa nyari solusi gitu. Tapi kadang ya gitu guys, fun fact-nya ya, mohon maaf ini mah. Jadi kalau ada masalah tuh dari hati ke mulut ke mata baru nih naik ke otak. Jadi intinya mah dalam apa ya, suatu kepemimpinan pun ada risiko juga yang harus kita ambil, dan kita juga nge-treat anak-anak tuh kadang menyesuaikan dengan karakternya. Jadi nggak bisa semerta-merta disamain. Misalkan satu ketika dikasih tahu nih apa ibaratnya ini tuh adil ya menurut Akang ya, karena ketika orang udah paham, buat apa kita marah-marah ya istilah, bukan marah istilah, ditegasi lah. Nah, tapi ketika orang itu belum tahu, pasti kan diarahkan kayak nanti kalau ada apa kabarin, pasti kan selalu kayak gitu kan, diinfokan di grup kayak gimana. Sebenarnya grup tuh bisa jadi forum diskusi juga, jadi bukan kayak sekedar ngirim Informasi ngirim BCA doang terus ngobrol kayak sekedar ayo kang teh nongkrong atau ayo kang teh bahas soal ini yuk. Nah itu boleh banget kayak gitu, maksudnya kayak jadi jangan membatasi diri kalian karena takut atau segan sama akang teteh, apalagi sama BPA sama kadek. Menghormati itu harus, tapi kalau sampai takut kayak apa ya, kayak jadi saat nggak mau terbuka segala macam, itu menurut akang nggak salah sih. Karena satu titiknya ya yang terbaik adalah komunikasi dan kejujuran. Apa yang ingin kalian lakukan bisa komunikasi ke kita. Oke. Oke. Kita lanjutlah di dalam konteks hubungan antara mahasiswa dari apa namanya, dari prodi lain gitu. Kadang kan kita kan di FLTB gitu kan. Itu kan ada banyak prodi lain ya kan. Nah, Jurusan lain. Atau jurusan lain bisa dibilang seperti itu. Nah, gimana sih Akang Teteh ini cara menjaga hubungan yang baik dengan prodi lain itu, cara menangani seperti apa? Mungkin dengan kahim dari Ya, jurusan betul lain, sekali. Dia itu bisa spesialisnya Kang Jaki ya. Siap. Karena mungkin betah persahabatan. Wow. Buset. Nah, kalau dari kami secara organisasinya ya, yang selain dari hal nongkrong-nongkrong biasa, kita ada yang namanya kayak konsolidasi. Nah, di mana konsolidasi itu dinaungi sama BEM sama IPM juga. Nah, jadi di situ setiap UKM sama Ormawa itu kumpul semua di situ. Nah, biasanya kita bahas tuh terkait kebijakan kampus, terus kayak terkait hal-hal apa aja yang lagi rame nih di isu-isu di Indonesia ada apa aja. Nah, kayak ngobrol-ngobrol santai hal gitu, tapi bermakna lah istilahnya buat kebaikan kampus ini. Itu aja sih. Oke. Kayak nggak ada hal yang spesial selain konsolidasi gitu. Tapi kan kalau kita udah masuk ke ranah organisasi harus profesional, jadi nggak sekedar kayak ngobrol santai. Kalau ngobrol santai mah udah beda nama lagi, karena udah di luar konteks organisasi, jadi lebih enjoy aja gitu marinya. Kalau dari tadi ini ya sama kayak tadi. Betul, karena memang ada yang mewadahi juga, jadi kita memanfaatkan forum tersebut untuk menjalin hubungan baik ya Kang Jaki dengan kahim dan juga ketua dan juga wakil ketua dari UKM yang ada di kampus kita tercinta. Oke, terakhir nih, ada nggak sih pesan dan kesan untuk maba yang ingin masuk Himagis? Oke, nah, cocok ini mah. Anggaran 2025 yang baru 2024 juga 2024 juga masih bisa ya. 2024 dan 2025 saya selaku ketua himpunan mau bilang sesuatu ke kalian. Kalau belum pernah nyobain Himagis, silahkan cobain. Karena mau 1 periode, 2 periode gak mungkin, karena pasti kalian bakal ketagihan sampai ketiga. Udah itu aja sih. Wow. It's very good guys. Mungkin kalau untuk saya, untuk angkatan 2024 yang emang ada keinginan untuk mencoba menjadi AKPH di Himagis, lebih baik terlambat daripada tidak sama sekali. Dan untuk Akang Teteh Riders 2025 yang ingin masuk ke Himagis, cobalah berkontribusi di himpunan kalian sendiri, karena ingat kata Kang Faisal, ini rumah. Nah, itu dia guys, sesi kita ngobrol-ngobrol bersama Kahim dan Wakahim periode 2025 dan 2026. Saya ucapkan terima kasih. Terima kasih juga. kembali Iya. Sabina, Herlan, kalian luar biasa banget. Karena ini udah dikodein dari yang belakangnya udah habis, jadi Karena masih banyak yang kita bahas.
Kayaknya kalau ngobrol ini nggak akan cukup nih segini. Ya mending langsung untuk maba-maba mending langsung terjoin ke Hima Saya aja nanti. boleh saya juga. Nah itu Tuh. dia. Closing. Jangan lupa kepoin sosmed Himagis. Oke. See you di next episode. Dadah. Bye bye.